wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang jurnal ilmiah dan kenapa sih mahasiswa perlu belajar dan menulis jurnal ilmiah. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Nah, jadi buat sebagian besar mahasiswa, apalagi yang belum pernah menyentuh dunia penelitian atau istilah jurnal ilmiah, mungkin terdengar asing atau bahkan seperti menakutkan. Rasanya seperti sesuatu yang berat, penuh tekanan, ribet, dan cuma bisa dimengerti dosen atau peneliti. Tapi sebenarnya jurnal ilmiah itu gak seangker itu kok. Kalau kita pahami pelan-pelan, jurnal justru bisa jadi alat yang sangat bermanfaat buat perkembangan diri kita sebagai mahasiswa. Nah, sebenarnya jurnal itu apa sih? Jadi, jurnal ilmiah itu adalah hasil pemikiran atau penelitian yang disusun secara sistematis dan mengikuti aturan tertentu. Nah, isinya biasanya membahas sebuah masalah, menyajikan data, dan memberikan analisis serta kesimpulan. Nah, lalu, artikel ini diterbitkan di jurnal resmi, bisa jurnal kampus, jurnal nasional, atau bahkan jurnal internasional, supaya bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain, terutama di kalangan akademik. Nah, jadi bayangin aja nih. Nah, jadi langsung aja kita bahas tentang jurnal ilmiah ini ya, teman-teman. Nah, kenapa sih jurnal ini penting banget buat mahasiswa maupun dosen? Nah, buat sebagian mahasiswa, apalagi yang belum pernah menyentuh dunia penelitian atau istilah jurnal ilmiah mungkin terdengar asing atau bahkan menakutkan. Rasanya kayak denger jurnal ilmiah tuh kayak sesuatu yang berat gitu. Sesuatu yang menakutkan. Padahal jurnal ilmiah itu nggak seangker itu kok, nggak semenakutkan itu atau bahkan semengerikan itu. Justru kalau kita pahami pelan-pelan, jurnal itu bisa jadi alat yang sangat bermanfaat buat perkembangan diri kita sebagai mahasiswa tentunya. Nah, terus sebenarnya apa sih jurnal ilmiah itu? Jadi, jurnal ilmiah itu adalah tulisan pemikiran atau penelitian yang disusun mengikuti arahan tertentu. Isinya biasanya membahas sebuah masalah, menyajikan data, atau memberikan analisis serta kesimpulan. Nah, artikel ini diterbitkan di jurnal resmi. Biasanya diterbitkan bisa di jurnal kampus, jurnal nasional, atau bahkan jurnal internasional. Biar jurnal ini bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain, terutama di kalangan akademik. Jadi sebenarnya jurnal ilmiah itu kayak ya laporan ilmiah biasa aja tapi ditulis dengan serius dan berdasarkan data. Nah, tujuannya untuk dibagi ke banyak orang. Terus kenapa sih mahasiswa ini perlu belajar tentang jurnal ilmiah? Penting nggak sih jurnal ilmiah ini buat mahasiswa? Jawabannya adalah penting banget. Nah, dalam jurnal kita nggak bisa asal ngomong atau ngasih pendapat, tapi harus berdasarkan data, argumen logis, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Nah, ini tuh melatih banget kita sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis. Terus, tujuan yang kedua yaitu modal penting untuk skripsi dan penelitian lainnya. Yang ketiga, sebagai portofolio akademik. Terus yang terakhir, kita bisa ikut menyumbang ilmu untuk orang lain loh, teman-teman. Nah, terus yang kedua aku akan membahas tentang struktur penulisan jurnal ilmiah. Nah, lalu ada struktur dari jurnal ilmiah. Nah, struktur ini biar tulisan kita teratur dan mengikuti kerangka umum yang biasanya dipakai. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini sebagai wajah dari tulisan kalian. Nah, judul ini harus jelas, singkat, dan mewakili isi dari jurnal tersebut.
Lalu yang kedua ada nama penulis dan kampus. Kita mencantumkan nama dan nama kampus itu sebagai identitas dari jurnal ini. Jadi biar pembaca ini tahu, oh penulisnya si A, si B, berasal dari kampus ini gitu. Terus yang ketiga ada abstrak. Nah, jadi abstrak ini berisi ringkasan jurnal mulai dari tujuan, cara penelitian, hasil sampai kesimpulan. Biasanya abstrak ini 150 sampai 250 kata. Kayak trailer film pendek tapi bikin orang paham isi dari selengkapnya. Lalu ada kata kunci. Nah, kata kunci ini berisi beberapa kata penting dari tulisan kita. Contohnya kayak konsentrasi, mahasiswa, belajar online gitu ya teman-teman. Terus ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini menceritakan latar belakang kenapa kita mau nulis topik ini. Masalahnya apa, kenapa penting dibahas, dan kita cari tahu lewat apa sih penelitian ini tuh, kayak misalnya kita meneliti langsung gitu, survei ke lapangan, atau kita mengadakan membuat G-form gitu. Terus yang selanjutnya ada tinjauan pustaka atau kajian teori. Nah, biasanya bagian ini tuh membahas teori-teori atau tulisan orang lain yang nyambung sama topik kita, supaya tulisan kita nggak berdiri sendiri, tetapi juga punya dasar dari tulisan kita. Terus selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menjelaskan kita pakai cara apa sih buat ngumpulin data, misalnya survei, wawancara, atau eksperimen. Terus data yang kita buat ini tuh dari mana sih? Berapa banyak respondennya dan gimana cara kalian menganalisisnya. Terus yang kedelapan ada hasil dari pembahasan. Nah, jadi di sini kita menyajikan data yang kamu dapetin. Terus kita bahas deh apa artinya. Terus sesuai dengan teori. Apakah udah sesuai sama teori dan apakah ada hal yang menarik atau mengejutkan dari penelitian kita ini. Juga ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akhir dari tulisan kita. Nggak perlu terlalu panjang, tetapi harus jelas aja. Biasanya juga disisipkan saran atau rekomendasi kalau memang ada dari tulisan kita. Terus juga ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi semua buku, jurnal, atau sumber yang kalian kutip. Harus sesuai format ya, biasanya pakai gaya apa atau yang diminta oleh jurnal tujuan. Gitu. Terus, metode penelitian tuh ada apa aja sih? Nah, kalau kita bikin jurnal, kita harus milih cara buat ngumpulin dan ngolah datanya. Ada beberapa metode yang umum. Aku kasih contoh beberapa metode yang aku tahu. Yang pertama itu ada metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif ini cocok buat yang pengen memahami makna, perilaku, atau bahkan pendapat orang lain. Misalnya kita wawancara beberapa orang dan lihat pola pikir mereka. Terus yang kedua ada kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini cocok pakai angka-angka yang kita suka, buat yang suka hitung-hitungan nih. Contohnya survei ke 100 orang, terus hasilnya dianalisis deh pakai statistik. Nah, terus juga ada campuran. Nah, campuran ini gabungan di antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, biasanya bisa melalui wawancara sekaligus survei biar hasilnya lebih lengkap, lebih akurat gitu teman-teman. Terus selanjutnya apa aja sih yang harus disiapin sebelum nulis jurnal itu? Yang pertama, kita cari dulu topik yang kamu pahami dan kita suka. Nah, nulis jurnal itu kan butuh waktu ya, jadi kita perlu memilih topik yang bikin kita semangat dan tertarik dengan penulisan ini, biar kita nulisnya juga nggak dientar-entar, karena kita kan tertarik nih sama topik yang akan kita bahas ini, jadi kita nulisnya lebih semangat deh. Terus yang kedua, baca-baca jurnal atau teori yang relevan. Nah, biar kita udah tahu nih, udah ada gambaran
yang pernah nulis soal itu atau belum. Jadi itu bisa sebagai bahan dasar dari tulisan kita. Terus selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kita juga sebelum nulis nih harus udah tahu rumusan masalah dan tujuan penulisan dari jurnal ini tuh apa sih gitu. Biar kita bisa jawab pertanyaan apa dalam tulisan ini gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada siapkan alat dan data kalau memang pakai survei, siapin kuesioner kalau melalui tes wawancara. Siapin juga daftar pertanyaannya dan tentunya kumpulkan data sebaik mungkin. Terus yang terakhir nih, mulai nulis dan ikuti aturan. Jadi tiap jurnal itu punya panduan penulisan masing-masing. Sebelum kita ngirim nih, kita juga harus ngecek dulu formatnya gitu teman-teman.